Ada gambar itu di situ? Ada Bu. Suara mic-nya dari itu udah semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau dulu bilang masih pagi ya, meskipun udah ketiga jam keempat, gitu ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, kamu selamat pagi, ya. Yang semangatnya selamat pagi. Saya selamat pagi. Terima kasih, masih semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar ya mata pelajaran ekonomi bagi bahasa kelas ya. Kita awali bersama dengan berdoa ya, seperti biasa silakan kepada ketua kelas untuk ingin doa pada hari ini. Mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa untuk agama dan pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kembali salam. Terima kasih ya kepada yang sudah membantu memimpin doa. Sebelum dimulai pelajaran ya, saya juga akan mengecek kehadiran ya, melakukan presensi apakah hari ini ada yang tidak masuk atau tidak, dicek satu persatu gitu ya. Sambil itu juga menghafal, karena menghafal 38 siswa ternyata butuh waktu yang cukup lama juga ya. Kemudian ada Aditya Widya, Adinda Putri, Adia Rufiatul 5 ya. Ahmad Mustadi, Aminati Adila, Aminisa, Astri Nurani, Dava Alfian, Dea Safitri, baru hari ini, kemarin masuk. Desi Padilla, Ferian Setiadi, Irwan Setiawan, Kelvin Briliana. Iya, harinya ada sekalian. Berarti bakal izin. Muhammad Yandi, Muhammad Abdul, yang benar sekali. Muhammad Ramdan, Muhammad Usuf, Muhammad Al-Bukhari, Hussein Eka, Octavia Deborah, NBK. Ada berapa orang yang NBK? Radin Saputra, Reva Julian Putri, Piring Kurniasari, Rohini, dan Salira Aulia, Sarah Aulia, Siti Fadila, Siti Nur Amelia ini. Bu Amelia, baik kecilnya Bu Amelia ya. Jadi yang salah satu tadi. Siti Nur Fadila, Siti Saulina, Supriyatna, Susi Rahmawati, Ulfa Detak Ariana, Detak betul. Nini Hanifah, berarti 100 dan 4 di sini karena mengikuti APBK ya. Tapi yang di sini semua dalam kondisi sehat.
Ini kalau kondisinya sehat harus bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Baik, ya kita hari ini akan mengadakan pembelajaran ekonomi. Sebelumnya mohon izin Ibu menampilkan media. Pembelajaran kita hari ini ya membahas mengenai tenaga kerja. Jadi sudah dibuka dengan salam, kemudian sudah dibuka juga dengan doa dan mengecek kemudian siswa. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran yang sebelumnya? Materi yang sebelumnya? Ada yang mau mengungkapkan? Ya. Kita kemarin belajar mengenai apa? Kesempatan kerja. Boleh Ibu bertanya sedikit, bisa dibantu jelaskan apa yang dimaksud dengan namanya kerja, yang kerja dan kesempatan kerja? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya dari penjelasannya sudah cukup jelas kan? Sudah masuk ya. Ini lalu kita mempelajari mengenai konsep tenaga kerjaannya ya. Di antaranya kerja sendiri, kemudian ada kerja yang kita keluar kerja ya. Jadi sudah dijelaskan oleh rekan kalian. Oke. Nah, selanjutnya ini Ibu menampilkan gambar di depan ya, di layar. Nampak gambar yang paling kanan itu kira-kira gambar apa? Yang sebelah kanan. Yang mana? Ekspresinya apa? Ya. Dulu, kemudian yang kedua. Iya. Mau melamar pekerjaan, mencari pekerjaan. Ya, ini dijelaskan di sini ada nama perusahaan ya. Ini ada nama di sini agak jelas ya, meskipun gambarnya agak blur gitu ya. Ada orang ya berjubel, kalian tahu? Ya, pet-petan gitu ya. Penuh sesak gitu untuk mencari pekerjaan. Ini biasanya di acara job fair namanya ya, job fair. Kemudian ada satu gambar lagi yang sebelah sini ya, yang paling kanannya kalian, paling kirinya Ibu. Ini ada gambar apa? Dasi bawah atas kaki biasanya orang ya, kemudian ada dasi orang kemudian laki-laki masuk ya, dan dia adalah orang di PH ya, begitu. Nah, selanjutnya ya, ini kita dulu kalian bisa ingat tadi ada juga gambar ada karyawan, ada kerja sukses, kemudian yang tengah itu ada orang yang berjubel
pekerjaan ya. Kemudian yang sebelah sebelah kiri ini adalah karyawan yang di PHK karena corona gitu, ya. Next masih ada dua gambar lagi ya. Kalau tadi gambarnya apa namanya jelas ya, gambar ilustrasi. Yang kedua ini adalah gambarnya ini ilustrasinya mengandung angka-angka ya, mengandung grafis. Ini dijelaskan sedikit bahwa yang sebelah kanan itu adalah keadaan tenaga kerja Indonesia ya. Saat itu data yang diambil adalah pada bulan Februari 2020 ya. Di sini yang jelas terbaca oleh kalian ada istilah apa di sini? Siap ya. Sejumlah 208 juta orang ya, sekian gitu ya. Kemudian yang di sebelah adalah 2020 ya, teman-teman, 2020 gitu ya, yang sudah rilis sengaja 2020 yang di sini paling atas nih, kelihatan apa terjadi? Indonesia ya, jumlahnya 270 ya. Oke, dari dua angka itu di sini ada usia kerjanya ya, yang masuk mengajar angka kerjanya itu adalah cuma 200 juta, 208 juta sekian. Kemudian jumlah penduduknya Indonesia itu adalah 270 juta. Oke, kira-kira dari gambar yang pertama tadi dan gambar yang kedua atau ilustrasi grafis yang kedua ini, ada yang mau berpendapat atau tidak? Oke, silakan Putri. Dari gambar yang tadi menurut saya bahwa kesalahan karena kita harapkan kenyataan di lapangan tidak lebih baik. Harapan setelah lulus sekolah dapat bekerja, namun kenyataannya dalam pekerjaan selesai bekerja setelah lulus tidak senang besar, sedangkan lapangan kerja terbatas. Bahkan karena efek pandemi banyak karyawan yang tidak dengan. Oke, terima kasih ya, jawaban seperti tadi cukup jelas ya. Tadi mungkin ada beberapa yang terdengar, terus digunakan lagi. Tadi jadi kesimpulan tadi itu adalah dari 3 gambar yang pertama, kemudian data grafis dari 2 yang tadi di depan, ya itu katanya ada permasalahan, ya. Permasalahan itu tadi sudah mengungkapkan berarti timpang atau tidak sesuai antara yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Ya, coba ibu mau survei dulu di sini ya, survei singkat ya. Di sini siapa yang habis lulus kira-kira mau cari kerja? Angkat tangan. Oke, lumayan kan? Nah, sisanya ada yang mau berwirausaha? Ada. Oke, ada yang ya? Ada. Amin ya. Ibu doakan semua cita-citanya bisa tercapai. Ya. Tetapi tadi catatannya karena kita pembahasannya mengenai ketenaga kerjaan, catatannya tadi dari Supri berdasarkan data yang ibu tampilkan di depan ada permasalahan tidak sesuai antara yang mencari kerja ya dengan lapangan pekerjaan yang ada di lapangan ya. Kesempatan kerja yang ada di lapangan itu tidak sesuai, artinya lebih banyak yang mencari kerja dibandingkan dengan lapangan pekerjaan. Dan kalau dari sini ya, ibu kasih sedikit lagi. Tadi ibu menyebutkan dari angka yang di sini penduduk usia kerja atau yang masuk angkatan kerja seperti yang dibilang oleh Niken tadi ya, itu kan usia 15 sampai 64 tahun ya, yaitu itu jumlahnya 208 juta, sekian ya. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta ya. Itu kalau di persentase ya, di persentase itu sekitar 70% ke atas. Artinya penduduk Indonesia itu rata-rata yaitu sebagian besarnya itu 70% lebihnya itu adalah penduduk usia
Jam 8 pekerjaannya ya di sana masih rendah gitu, sedangkan untuk hari kerja itu banyak ya. Kita cek dulu karena itu nanti akan kalian dalam di diskusi ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, ini ibu akan menampilkan apa ya, motivasi ya, memberikan motivasi kepada kalian, gambaran mengenai ini disesuaikan dengan seorang yang sama dengan kalian, adalah siswa sekolah. Mari kita simak videonya ya. Kalau tidak percaya itu, Oke, tadi sudah tampil video di depan ya. Mohon maaf tadi ada apa, suara yang mungkin kurang jelas ya. Nanti dijelaskan sedikit. Tadi ada yang tampilan video di depan itu sama seperti kalian, seorang siswa SMA ya, yang tadi ya bisa dibilang apa ya, pergaulannya mungkin kurang bagus ya, makanya dia tadi merokok, kemudian bolos sekolah gitu ya, bajunya juga nampaknya kurang rapi ya, tidak seperti kelas 11 kelas 3 rapi-rapi gitu ya.
Kemudian dia ada sosok yang muncul tadi, ya mungkin sosok itu kalau di kehidupan nyata kan tidak ada. Jadi kan ibaratnya film ya, film pendek, video itu juga karya siswa tadi itu ya, diminta untuk membuat video motivasi. Nah itu tadi jalan ceritanya pendek tetapi mengena. Kalau menurut ibu ya, jadi diberikan, dia diajak oleh sosok itu untuk melihat dia di masa depan, ya nanti dia kan tidak pernah belajar bolos sekolah seperti itu. Kemudian diberikan gambaran ini kok nanti kamu ujian akan seperti ini, ya ujiannya seperti itu. Kemudian pas saat hasil apa namanya tampil nilainya diumumkan di papan pengumuman, dia tadi ekspresinya apa? Kesal ya, menyesal. Kemudian ada yang marah dengan tadi sempat betul papanya. Itu kira-kira kalau apa? Nilainya kecil, rendah, gitu ya. Padahal dia cita-citanya tadi mau jadi dokter, ya. Jadi kalau ibu tarik kesimpulan dari video tadi, anak-anak yang dicita-citakan tidak sejalan dengan apa yang dilakukan, ya. Bercerita sedikit, dulu pernah punya murid juga, dia cita-citanya mau jadi tentara, ya, tetapi dia hobinya bukan hobi, ya kebiasaan, punya kebiasaan merokok, ya. Kemudian dia biasa begadang, ya, tidak menyiapkan fisik dan mental. Padahal kalau mau jadi tentara, ya itu harus sehat baik secara fisik, mental, semuanya tidak boleh ada yang tidak sehat gitu ya. Jadi mulai sekarang, mulai tadi ibu sempat nanya kalian nanti setelah lulus mau apa, cita-citanya apa, itu harus sejalan, ya harus sesuai dengan ketika kalian saat sekarang, ya karena mempersiapkan itu harus dari jauh-jauh hari, ya. Ada yang pengen jadi guru, ya guru itu tampilannya harus rapi, ya. Nah, dia bapak ibu rambut gondrong di sini, bapak ibu guru yang laki terutama yang laki-laki nggak ada yang rapi semua, rambutnya ini. Jadi kalian juga sebagai siswa juga harus menghargai bapak ibu gurunya aja rapi, ya tidak ada yang gondrong, siswanya juga harus mengikuti rapi, ya seperti itu. Kemudian khusus untuk pembelajaran hari ini karena kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan, ya ini merupakan materi yang penting, ya semua materi penting, tapi untuk ketenaga kerjaan ini penting karena ibu tadi sempat survei sedikit ke kalian, kira-kira berapa banyak tadi siswa yang mau meneruskan untuk mencari kerja ya setelah lulus SMA. Lumayan banyak, ya. Dan materi ini penting karena ya karena nanti kalian jadi bisa mempersiapkan strategi, jadi bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi nanti loh setelah lulus ternyata lapangan kerjanya terbatas, ya tapi persaingannya begitu ketat, ya banyak. Jadi apa yang harus saya persiapkan dari sekarang? Apa nanti nilai jual saya berarti dalam tanda kutip saya punya nilai jual apa kira-kira di dunia kerja gitu. Kalau memang saya setelah lulus mau melamar kerja, begitu juga dengan usaha, ya saya punya nilai jual apa gitu kan. Setelah lulus kan itu kan bisa BMW, bisa berwirausaha, bisa jadi mahasiswa, ya di bisa jadi bisa bekerja, bisa mahasiswa, bisa wirausaha, ya seperti itu. Nah untuk khusus hari ini tujuan pembelajaran kita, kalau yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep ketenaga kerjaan, ya untuk khusus hari ini ya, tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, jadi berbasis pada masalah, ya atau kalian nanti akan menemukan sendiri, kemudian dibantu juga dengan metode diskusi serta tanya jawab. Diharapkan kalian nanti mampu
ya, menganalisis permasalahan tekanan pekerjaan dan cara mengatasinya, ya. Itu untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil analisis permasalahan ya melalui presentasi. Jadi nanti kalian akan berkelompok, kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Seperti itu ya gambaran pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita masuk ke pembelajaran ini. Jadi mohon nanti ibu tampilkan video di depan ini diperhatikan betul-betul karena ini nanti sebagai bahan kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok, ya. Baik, ibu tampilkan. Jadi perlu diingat lagi bahwa hari ini kita membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan cara COVID-19, ya pastinya semua kalangan sudah tidak asing. Ya, tapi kalau angka pertama kan 2020 yang lalu, ikuti penyebarannya sudah beberapa pekan ayat di Indonesia. Setelah ribu lebih kasus yang mendatangi Indonesia, sebagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk individu yang memiliki potensi tentu saja penanggulangan terdampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Hampir seluruh sektor merasakan dampak pasti dari kehadirannya. Hanya kesehatan, ekonomi, unsur ekonomi dan pembatasan aktivitas masyarakat sepertinya menjadi pengaruh besar terhadap aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS pada Agustus lalu menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia pada kuartal kedua 2020 minus 5,30%. Kemudian selama itu melakukan penelitian dan kajian publik pada 2020 di COVID-19 setidaknya pada dua krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 2020. Ini pertama peningkatan jumlah pengangguran, kedua perubahan mindset pasar kerja pasca krisis, terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat perusahaan melakukan efisiensi untuk menggunakan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada April 2020 akibat pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 39.170 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK. Dari 22 itu sudah 50 perusahaan dari berapa
Mohon maaf, seperti 53 juta dan 189.450 dolar. Kami melakukan ini untuk menjalankan tindakan memasukkan bulan-bulan dari bahwa hasil simulasi menunjukkan tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,99% pada Februari 2020 menjadi 6,9% sampai 6,65% pada Maret 2020. Presentasi ini setara dengan peningkatan jumlah pengangguran penyelamatan tenaga kerja yang mencapai sekitar 1,6 juta hingga 2,3 juta orang. Dari saudara sektor yang sudah adalah sektor yang paling banyak mengalami peningkatan tenaga kerja. Masih menunjukkan bahwa penyerapan dari sektor ini berkisar sekitar 677.100 hingga 953.200. Dilihat dari proporsi konstruksi orang yang terlibat, kita bukan 3,2 dan 3,4% dari jumlah pekerja di sektor tersebut. Demikian tempat orang diperkirakan masih dimasuk pekerjaan. Kebijakan pendidikan, informasi dan komunikasi ini tidak terkait saja dengan sosial, keuangan dan asuransi. Hal ini kemungkinan terjadi karena pada kuartal 1 2020, produk domestik bruto atau PDB sektor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Dari kompas bahwa pemerintah memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Indonesia akan melonjak tinggi akibat dari pandemi COVID-19 pada akhir 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Marwata mengatakan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,2% akan mencapai 3,2% pada tahun ini. Samping itu, kemiskinan akibat pandemi COVID-19 juga akan meningkat pada kisaran berpikir yaitu sebesar 9,7 hingga 10,2%. Berdasarkan tersebut, tim riset Pertigaan Talks menuliskan beberapa provinsi dengan perusahaan terbanyak yang memperhatikan karyawan atau pemutus hubungan kerja PHK penanganan COVID-19. Biasanya itu pada April lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan 4 daerah yang paling banyak merupakan melakukan PHK kepada para buruh. 4 daerah itu yakni Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Dari data yang diterima KSPI, mayoritas dirumahkan adalah pekerja kontrak. Diketahui bahwa ratusan buruh pabrik PT Baji Tekstil yang berada di Waduk Salam, Buaran pada Selasa 22 September 2020 lalu melakukan unjuk rasa dengan melakukan orasi di depan pabrik. Aksi ini merupakan aksi kedua kalinya terkait dengan PHK sepihak pada ratusan karyawan kontrak dan acara PHK pada 257 karyawan. Lalu jika pandemi masih terus bertahan, bagaimana nasib masyarakat ya? Khususnya masyarakat Indonesia. Sejauh ini pemerintah telah memberikan bantuan secara material bagi masyarakat, namun dari tahun tersebut angka kemiskinan dan pengangguran terus bertambah. Dengan segala cara yang diberlakukan, semoga pandemi segera menjelaskan dan aktivitas kita kembali normal ya guys. Nah, dari tanggapannya menurut komentar dua ini Oke, tadi sudah diperhatikan ya videonya. Ada yang mau memberikan tanggapan ya atau kesimpulan sedikit mengenai isi dari video ya sebelum nanti. Silakan. Oke, terima kasih kepada Aditya, kita kasih terus dulu.
Kan ini mungkin namanya ada kurang jelas kan, masih malu-malu sebenarnya. Tapi secara Ibu tadi kesimpulan dari yang disampaikan oleh Abidya tadi menyatakan bahwa di video ini itu menampilkan efek terhadap tenaga kerja ya karena adanya pandemi. Tadi banyak yang apa? Banyak karyawan yang di PHK ya, di PHK gara-gara pabriknya pada tutup ya, bangkrut, rugi, akhirnya di PHK. Ini memang data 2020 ya, tetapi masih faktual, masih ada relevansinya, masih ada kaitannya dengan kita kondisi sekarang ya. Kita memang sebagian daerah sudah lepas masker ya, sudah menuju ke arah perbaikan lah gitu ya secara ekonomi. Tetapi sekarang muncul ya dampak, ada lagi dampak-dampaknya ya, masih ada kaitannya atau rentetan dari pandemi ya. Kira-kira apa, ada yang ngerasain sempat ngerasain disuruh ibunya untuk antri minyak goreng kala itu? Ada ya? Pernah ya? Sampai antri-antri ya, udah antri barangnya bukan harganya terus sekarang isi yang terbaru apa? BBM mau naik yang subsidi ya, kata-kata yang untuk kalian yang pakai motor untuk sekolah ya, transportasinya pakainya pertalite gitu ya, gitu. Untuk yang angkot juga ya pakainya pertalite. Coba bayangkan kalau misalnya harga pertalite, harga BBM-nya dinaikkan, kira-kira efeknya apa? Semuanya naik ya, sayuran, barang-barang itu diangkut pakai kendaraan ya, karena biaya operasionalnya naik, jadi barangnya nanti juga akan naik begitu ya. Nah, kenaikan barang itu juga belum tentu semuanya berefek positif terhadap perusahaan ya. Bisa jadi perusahaan yang atau pengusaha berarti dia ditinggalkan oleh banyak konsumen karena harganya naik gitu. Kalau efeknya nanti seperti itu ya, akan terus berjalan kenaikan itu, kemudian masyarakat juga akan semakin kesulitan untuk membeli barang yang pengusahanya bakal untung lagi. Kalau pengusahanya rugi, bagaimana nasib korban dan bagaimana nasib ya, itu sudah kita hadapi ya, kita akan hadapi, kalian akan menghadapi beberapa tahun ke depan. Mungkin sekarang kalian masih orang tua kan yang mencari dan lain sebagainya gitu ya. Sebagian kecil dari kalian mungkin sudah mandiri juga seperti itu, tetapi nanti kalian akan menghadapi sendiri ketika sudah dewasa ya, sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, misalnya kalian akan menghadapi sendiri ya. Hanya dari itu kalian harus mempersiapkannya dan bisa ya. Ini tadi videonya akan dijadikan bahan sebagai diskusi kalian yang mengenai berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan cara mengatasinya ya. Tadi sudah ada clue-nya di dalam video. Kalau nanti misalnya videonya masih belum jelas ya, videonya kalian bisa dicek di Google Classroom, sudah dicek juga ya. Jadi nanti jadi bisa bahkan diskusi di dalam nah ya, video sudah ditampilkan, sudah ada gambaran sedikit tadi dari Ibu ya. Sekarang waktunya kalian diskusi ya, diskusi di dalam kelompok membahas berbagai permasalahan. Nah, sebagai bahan dari diskusi kalian untuk mempermudah kalian ya, Ibu sudah membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD itu sudah kalian mengerjakan melalui worksheet. Jadi kita paperless ya, sekaligus juga memanfaatkan, kalian belajar untuk memanfaatkan gadget yang kalian miliki untuk kebutuhan yang memang sesuai dengan kalian ya. Kalian usia sekolah, kalian masih sekolah, maka manfaatkanlah gadget yang kalian miliki untuk
kebutuhan itu, ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi karena sempat merasakan PJJ, jadi sempat menggunakan, gitu ya. Tetapi ini berusaha kalian membiasakan gitu, ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari, karena ini jumlahnya 38, ada beberapa siswa yang tidak masuk juga, jadi mungkin nanti ada yang 4, ada yang 4, ada yang 5 dalam satu kelompok. Silakan kalian untuk membentuk kelompok, dan karena ini tempat duduknya sudah bisa berkelompok, jadi silakan langsung dimanfaatkan tempat duduknya, kalian membentuk kelompok, ya. Kelompoknya ada 8 kelompok, berarti sekitar 8 kelompok. Ibu minta tolong supaya pembagiannya dirapi. Ibu minta tolong kepada Adelia, kemudian Desi, Niken, Sarah, Supri, Adia, Dava, dan Lilin untuk membantu teman-temannya duduk berkelompok, ya. Jadi dalam satu kelompok, jadi yang disebutkan namanya tadi memimpin lah ibaratnya, ya, memimpin teman-temannya di dalam kelompok. Ibu tentukan saja dari yang paling ujung sana itu adalah tempat duduk untuk kelompok 1, yang dari sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8 yang paling belakang. Ya, jadi ini, ya. Jadi silakan sekarang ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah ditentukan, ya. Sudah berkelompok. Oke, sudah berkelompok. Sudah di dalam kelompok, ya, dan juga oleh sudah baik. Jadi ibu sudah membuat tempat kerja, ya, di mana tempat kerja itu dikerjakan secara online, ya. Untuk linknya yang sudah di-share di WA, grup WA, ya. Jadi boleh untuk salah satu perwakilan atau ketua kelompoknya tadi membuka linknya, silakan diklik linknya. Nanti di dalam link tersebut, ya, akan muncul lembar kerja tampilannya seperti yang ada di depan. Sudah bisa? Sudah diklik linknya? Oke, sudah tampil seperti yang di depan, ya? Kelompok yang di sebelah sana, yang teman sana. Sudah bisa tampil seperti yang di depan? Sudah bisa nih? Sudah. Yang di belakang sudah bisa? Oke, sudah. Oke, baik. Untuk semua kelompok sudah bisa membuka ininya. Pilih tampilannya seperti yang di depan. Nah, di dalam, coba sambil di scroll, ya. Di dalam itu ada petunjuk pengerjaan. Jadi kalian mengerjakan lembar kerja ini dengan metode diskusi, ya. Di dalam kelompok ada 4 atau 5 orang, tapi ada 5 permasalahan.
dalam LKPD ini bermacam yang sudah disebutkan di dalam situ. Nah, nanti supaya lebih mudah, kalian lebih efektif dan efisien di dalam kelompok, silakan membagi-bagi klien ada dalam kelompok itu untuk bertanggung jawab terhadap satu permasalahan, ya, terhadap satu pertanyaan, ya. Jadi misalnya nih di kelompok 2 ada yang siap, Niken misalnya pengajaran untuk permasalahan nomor 1, ya, ada yang siap nomor 2, begitu selanjutnya dengan yang lainnya sampai selesai nanti LKPD-nya, ya. Nah, di LKPD itu nanti kolom yang diisi hanya satu kelompok. Coba kita coba bersama itu di bagian kelompok. Bisa diisi. Bisa ya? Kemudian dicoba bisa. Nah, silakan diisi dari 5 permasalahan itu. Tadi caranya adalah dengan pembagian per kelompok, ya. Jadi siapa yang mengerjakan nomor 1, siapa yang mengerjakan nomor 2, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Ibu berikan waktu kira-kira maksimal 15 menit cukup? Cukup ya? Cukup. Kalian bisa melakukan literasi dari berbagai sumber. Boleh dalam satu kelompok kan hanya satu yang digunakan untuk mengerjakan digunakan boleh atau dari modul di Google Classroom, ya. Sudah paham sampai sini? Ada yang mau sebelum mulai diskusi? Ada yang mau bertanya? Tadi ya, sesuai yang sudah dijelaskan. Jadi kamu mengerjakannya langsung di HP, ya, langsung di HP. Diklik bagian yang bisa diisi yaitu kelompok dan jawaban, ya, soal kemudian jawaban, ya. Sudah paham maksudnya? Ada yang pernah? 15 kalian untuk mengerjakan pilihan. Sekarang mulai diskusi. Di diskusi ya, untuk pribadinya siapa yang aktif di dalam kelompok, ya. Kemudian siapa mungkin yang kurang aktif ya tidak aktif, ya, maka kita nilainya secara khusus.
baik, hati-hati kalau misalnya ada kendala di pengisian yang anak kelompok di skip aja, itu nanti kan kalian presentasi di depan disebutin namanya, jadi itu nilainya juga sangat informasi. Jadi langsung ke bagian saja, bagian permasalahan saja. Silakan manfaat untuk jadi puisinya atau udah satu sampai digunakan untuk mengisi LKPD yang lainnya bisa dimanfaatkan untuk mencari ya setting di internet atau di mana aja yang sudah ibu share. Dari ASBK langsung untuk yang belum kembali dari ASBK kita pembahasan hari ini ya materinya mengenai ketenagakerjaan yang membahas khususnya membahas mengenai cara mengatasi masalah ketenagakerjaan dan permasalahan ketenagakerjaannya ya. Untuk saat ini kita sudah sampai dengan tahap diskusi di dalam kelompok ya, membahas mengenai permasalahan yang ada
di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, jadi untuk yang baru kembali silakan langsung menyesuaikan ya. Mudah-mudahan bisa langsung menyesuaikan dengan teman-teman. Bisa berjalan diskusinya. Waktunya 10 menit lagi. Iya, boleh. Nanti setelah selesai diskusi dalam kelompok presentasi ya, nanti ibu tidak akan mengumumkan dari kelompok 1 dulu, 2 dulu, gitu. Tapi siapa yang berkenan lebih cepat
Ya, kalau yang lebih cepat, di sini akan dibuat persaingan yang cepat prestasi, bagus hasilnya, tepat sesuai, nilainya akan lebih tinggi. Ya, yang lebih buat presentasi dengan catatan presentasinya bagus, jelas, ya nilainya akan lebih tinggi. Silakan dimanfaatkan nanti waktunya 5 menit lagi. Nah, nanti kalau angka PD-nya sudah terisi semua, ya, di scroll ke bawah itu akan ada menu untuk kirim, ya. Nanti di kirim, diklik kirim, kemudian by email, ya, dikirim by email, emailnya nanti alamatnya ini ya, rizkilastari90@gmail.com. Jadi nanti saat presentasi kalian bisa langsung itu di layar, karena jawaban kalian itu nanti sama itu bisa ditampilkan di depan, jadi kalian tidak bisa lagi ya display ke teman-temannya seperti itu. Itu nama kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 1 3 ya. Yang keluarnya kelas 11, level itu kelas 11, subjeknya mata pelajaran, ya. Yang ada lagi yang sudah siap kirim, ya, boleh. Ya, ya, sudah. Ini kirim baik. Kelas subjeknya itu mata pelajaran, jadi di bawah ya. Nanti tinggal saya. Nah, ini di atas nama kelompoknya. Bahkan gitu ya, bahkan orangnya 11 di PS 3, ini betul, yang kalau tidak, nanti yang bermasalah bisa ini ya. Dan kalau sudah selesai, berarti tulis. Ya, yang atas itu diberikan sama kelompok berapa? Kelompok 3, ya, kelompok 3, kemudian grup atau levelnya itu di kelas,
Ya, nama kelompok dulu, baru kelasnya, subjeknya mata pelajaran, ya, Ini sudah dikirimkan, sudah tinggal dikirimkan. Kelas 10 subjek itu mata pelajaran. Kemudian di bawahnya ibu ya yang depan. Sudah dikirim belum? Oh belum. Ada nama? Mana? Langsung pilih. Saya email. Diisi yang itu berapa nih? Ya. Oke, terus dulu belakangnya ditulis slide. Saya kemudian terus subjeknya apa ya? Baru email, ya. Sampai cek di depan mana saya ketik kalau sudah berhasil mengirim. Ya, alamatnya di skill 1.9.com. Sudah dicatat? Oke, sudah masuk dari kelompok 5, sudah masuk. Kemudian kelompok 4, kelompoknya salah. Dan kelompok 3 sudah masuk. Kelompok 7, kelompok 6, kelompok 1, ya. Oke, ini sudah semua berarti ya. Pelajaran kalian, terima kasih waktunya juga tepat ya. Sedikit. Oke, dulu ya sebelum jalannya. Sebelum kita mulai presentasi ya, sebelum kita mulai presentasi itu untuk melepaskan sedikit otot-otot barusan habis searching ya, cari jawaban atas permasalahan ya. Mudah-mudahan permasalahan yang dibuat tidak terlalu pelik ya, tidak sepelik permasalahan di hidup. Kalian punya permasalahan hidup yang pelik? Punya. Masalah apa sih kalau SMA? Masalah percintaan? Tugas. Ya, pelikan tugas ya daripada percintaan gitu ya. Ibaratnya kalau punya pacarnya WA dulu kalau tugasnya belum selesai, benar? Masa? Yakin? Oke, kita bikin dulu sebentar sebelum presentasi ya. Berikutnya aturannya perhatikan ya, perhatikan apa yang ibu ucapkan ya. Cluenya adalah perhatikan apa yang ibu ucapkan ya. Oke, kalau gajah itu besar, kalau semut itu kecil, kalau ular itu panjang, gajah itu besar,
Gajah itu kalau gajah itu ya, ngantuk ya. Oke, kita mulai ke selanjutnya untuk presentasi. Itu tadi mengatakan bahwa presentasi itu tidak akan menunjuk kepada siapa terlebih dahulu, tetapi siapa kira-kira yang mau presentasi duluan dan hasilnya bagus presentasinya, nanti presentasinya cukup diwakilkan oleh satu orang saja, ya, tidak semua ke depan. Tapi nanti yang di belakang ketika ada perwakilan ya, ketika ada perwakilan temannya presentasi di depan, yang di belakang tetap jadi support system. Ketika ada yang bertanya, yang di belakang nanti boleh membantu untuk menjawab pertanyaan, ya, tidak dibebankan ke teman kalian yang presentasi di depan, gitu. Oke, Ibu mau serahkan ke kalian. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Lagi ya. Itu tadi sudah kasih komando untuk kalau itu mengangkat tangan, ya, dan nama lebih jelas. Oke, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Nanti kelompok dulu ya. Berarti kelompok masalah terlebih dahulu ya. Tadi komandonya adalah angkat tangan dan sebutkan nama. Oke, silakan kelompoknya salah. Kelompok berapa nih? Kelompok 4. Oke. Kelompok 4 silakan diberikan waktunya. Boleh dikenalkan dulu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya dari presentasi kelompok 4? Silakan. Tanya dari kelompok namanya siapa, dari kelompok berapa ya? Desi Fadila dari kelompok 2. Silakan.
Jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Ada lagi maksudnya? Baik, pertanyaan. Oh, Dalam ada dari Panglima. Kira-kira upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia? boleh dibantu dengan pertanyaan yang bisa yang tepat gitu dilakukan untuk oleh pemerintah tadi pertanyaannya seperti ya oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu. Oke, boleh dibantu sedikit ya kasih clue gitu atau dari kelompok lain mau membantu menjawab juga nggak apa-apa. Clue-nya kalau yang setelah lulus sekolah biasanya itu ada lembaga khusus pemerintah yang memberikan kesempatan kepada para yang lulus sekolah ya untuk mengikuti ya mengikuti di lembaga pendidikan di lembaga tersebut ya untuk meningkatkan kualitasnya. Sebelumnya itu ada yang pernah tahu mungkin tadi salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ada yang mau Oke, tadi sudah terjawab. Gimana? Oke, kita langsung cukup ya dari kelompok presentasinya ya. Nanti supaya bergantian supaya waktunya efektif dan efisien. Terima kasih kita kasih pos untuk kelompok. Selanjutnya, ya ada yang mau presentasi kedua. Ada yang siap presentasi kedua? Silakan tadi. Hah? Oke, kelompok dua ya? Kelompok satu, silakan untuk kelompok satu. Perwakilan, ya, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan bahkan peraturan agak
Baik, silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya, jumlah pengangguran di perkotaan lebih besar, ya kebanyakan itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Kira-kira kenapa? Boleh silakan. Konfren. Saya tahu ya. Nah, tulis dulu ada konfren, bukti. Atau mungkin dari kelompok lain ada yang mau membantu. Kira-kira itu jumlah pengangguran biasanya lebih besar dibandingkan yang di pedesaan. Kira-kira kenapa? Oh boleh silakan. Boleh dikasih kesempatan ke temannya? Oh boleh silakan. Ya. Kalau menurut saya, karena banyaknya angka mobilitas penduduk di kota yang mengakibatkan jumlah penduduk kota bertambah, sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang semakin sedikit dibanding dengan di pedesaan yang jumlahnya masih sedikit. Oke, tadi yang bertanya kelompok 3. Mana kira-kira kelompok 3? Oh, bukan silakan. Kalau satu tambahan. Ya. Yang menanggung. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya terbatas ya, dan waktunya terbatas. Jadi untuk yang presentasi cukup diwakilkan oleh 2 kelompok dan kelompok lain akan tetap ibu nilai, dan untuk nilai keterampilannya sudah dinilai tadi sepanjang perjalanan diskusi. Ya, itu. Baik, untuk selanjutnya tadi ada muncul beberapa pertanyaan ya, biasanya upaya apa sih kita upaya itu bagaimana tapi tentang pengangguran di kondisi perekonomian kita saat ini ya, itu kan gambaran dan BBM yang dalam sebagainya. Gimana caranya untuk mengantisipasi atau mengatasi pengangguran? Ya, tadi jawaban sudah tepat ya. Ibu tambahkan sedikit, jadi mungkin yang mau disampaikan itu tadi adalah dengan membuka wirausaha. Jadi mengubah mungkin ya mindset orang-orang bahwa setelah lulus saya tidak hanya bisa bekerja saja, tetapi saya bisa membuat peluang kerja yang lainnya dengan berwirausaha, usaha rumahan pun tapi bisa ikut andil gitu ya dalam mengatasi pengangguran yang diungkapkan oleh kelompok 4 tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada juga upaya yang dilakukan yang bisa dilakukan untuk mengatasi pengangguran, peningkatan mutu ya, peningkatan mutu tadi sudah dijawab juga bagus jawabannya ya. Pas 10 bulan lebih sedikit, pemerintah tuh mungkin lembaga ini untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan meningkatkan keterampilan lulusan. Jadi nanti kalian juga setelah lulus nih bisa ikut
ya ada yang namanya Balai Latihan Kerja, ya BLK. Itu biasanya setiap pemerintah daerah itu ada, ya. Nanti kalian bisa mengikuti di situ, mendaftar, memperoleh keterampilan, memperoleh sertifikat. Sertifikatnya itu bisa digunakan ketika melamar kerja, seperti itu, ya. Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Kemudian upaya lainnya juga bisa dengan kalau yang ada ini, ya, bagi pemerintah memberikan bantuan sosial seperti yang ada di video tadi, ya. Kemudian ada pertanyaan bagus juga pertanyaannya menurut yang bertanya mungkin kemudian kenapa sih kalau di perkotaan nilainya lebih besar dibandingkan pedesaan? Jawabannya kita sudah sangat mudah, baik dari Jupri maupun dari kelompok satu yang menyatakan bahwa kalau di perkotaan itu penduduknya lebih banyak, peluang usahanya terbatas, peluang kerjanya terbatas, akhirnya lebih banyak yang menganggur. Kalau di pedesaan orangnya kan rata-rata dari desa banyak transmigrasi atau organisasi ke kota, ya, apalagi yang usia kerja pada cari kerjanya ke kota maupun di desa, akhirnya padahal banyak yang bisa dimanfaatkan, misalnya pertanian, dia berkembang, itu juga salah satu yang bisa dilakukan. Orang tidak bermain seperti itu bisa dilakukan. Sedangkan orang-orang itu ada organisasi peluang kerjanya terbatas, jadi penghasilannya juga semakin banyak kalau tadi presentasinya juga lumayan baik, jawaban kalian juga sangat cerdas, gitu ya. Kemudian selanjutnya ibu akan menampilkan, kita akan bermain game kalau tadi SPP sedikit ini sebagai evaluasi, ya. Ibu akan menampilkan jangan soal bisnis. Oke, kalau silakan yang itu bisa di handphone, ya, di search aja puisi, ya, atau dulu channelnya di WA. Silakan diklik linknya. Sudah masuk, ya, sudah bisa klik linknya, diminta sudah, ya, kodenya 494615. Sudah ada satu yang beli, dua Octavia, Ariansa, Rosi, Irwan, Lili, ya, silakan masih ditunggu yang lainnya. Sudah kita mulai. Ya, oke. Ini nanti dapat sudah menjawab.
Oh, nomor satu ini. Jawaban nomor satu itu disusun oleh Alkansa dan Samira. Baik, kita lihat nanti langsung menjawab ya. Dilakukan siapa yang mendapatkan paling tinggi. Nanti di layar. Yang memimpin sidang pengadilan untuk saat ini itu kayak komentar ya. Ini di nomor 2 disusul oleh ayat Tawar. Ya, ayat yang lagi disusul syarat metrik satu dengan paling tinggi seberat 20. Silakan. Hampir siapa ini? Album yang betul ini beda sekitar 50 poin. Wah, langsung disusul Octavia nomor 1 poinnya 2140. Ayo yang lainnya. Kita lihat hasil akhirnya nanti siapa yang paling tinggi, langsung real time ya. Wah, Sudirman Padilla langsung anjlok ya dari 1 ke peringkat 7. Siapa yang album ini? Baik. Masih orang ya? Masih ya? Masih orang ya? Ya, ayo lanjut sedikit lagi. Ada 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Bagaimana evaluasi untuk hari ini? Materi sampai pelajaran dari sana. Oh, benar. Otaknya album ini sama ini. Masih otak dia masih memimpin. Oh, digeser kecil. Ini masalah itu contoh kemana kan sudah selesai, sudah mulai sampai tapi di nomor 2 kalau yang yang paling besar itu habis. Nah ini berarti di nomor 3, tentang dia ini nomor 2 kita bergeser membuat selesai ini. Aku worry kayaknya ada ini. Masih tadi menyusul, tadi bergeser. Masih
Oke. Ayo, kategori selesaikan satu soal lagi. Apa bisa menggeser aja? Sudah, ternyata dimenangkan oleh Ibu Abigail, ya. Hadiahnya satu tiket menginap di rumah masing-masing. Sudah evaluasi sudah kita lakukan, kemudian yang terakhir ya, karena waktunya sudah selesai sudah selesai, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian, apakah ada yang mau membuat kesimpulan ya terhadap pembelajaran hari ini? Silakan. Oh boleh, silakan Subri. Sambil berdiri nggak apa-apa. Dari pembelajaran ini diperoleh kesimpulan antara lain permasalahan terkait dengan sejarah Indonesia, yaitu yang pertama tingkat pengangguran yang tinggi, kedua kesempatan atau peluang kerja yang kurang dan tidak keempat jumlah tinggi dan kurang merata, dan kelima penggunaan dan kesejahteraan untuk orang untuk para pekerja. Upaya yang dilakukan pemerintah swasta dan juga antara lain pemerintah membuat regulasi terkait ketenaga kerjaan, dorong adanya investasi dari pemerataan pekerjaan yang meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan fasilitas pelatihan. Untuk swasta turut membantu pemerintah dan membuat kesempatan kerja dan pemerataan lapangan kerja, dan untuk pribadi secara aktif meningkatkan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Baik, kesimpulannya sangat mudah ya, kita kasih dulu positif. Dan kesimpulannya Ibu ingin menambahkan sedikit ya bahwa materi yang kita pelajari hari ini melalui metode diskusi tadi adalah mengenai berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan cara mengatasinya. Permasalahannya tadi banyak yang muncul ya. Salah satunya itu adalah pengangguran, kemudian adanya keterampilan atau pendidikan tenaga kerja Indonesia yang masih cukup rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Kemudian juga peluang kerjanya itu sedikit, kesempatan kerjanya sedikit, ditambah dengan kondisi pandemi banyak perusahaan yang bangkrut ya, banyak yang tutup, akhirnya banyak yang di PHK. Kemudian selain itu juga kita pertumbuhan penduduknya ya, angkatan kerjanya kita yang usianya tadi 16 sampai 64 tahun itu merupakan persentase yang besar dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia. Jadi angkatan kerjanya itu sangat tinggi, yang usia produktifnya itu kita itu ya hampir 80% dari jumlah penduduk seluruh Indonesia gitu ya. Jadi memang penduduk usia kerjanya juga sangat tinggi gitu. Kemudian cara upaya yang bisa dilakukan dari berbagai pihak ya, tidak hanya pemerintah, meskipun pemerintah juga memiliki kewajiban ya untuk mengatasi berbagai permasalahan tenaga kerjaan yang ada di Indonesia, tapi pihak swasta pun ikut serta, bahkan kita secara pribadi itu juga memiliki kewajiban ya untuk ikut membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait dengan tenaga kerjaan ya. Kalau dari pemerintah bisa menyediakan tadi ya balai pelatihan, aktivitas, kemudian kalau yang pengangguran akibat corona kemarin, banyak PHK, pemerintah bahkan membantu memberikan bantuan sosial ya, ada istilah bansos kan, seperti bagian pengantarnya bansos, BLT seperti itu. Kemudian kalau dari pihak swasta yang membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya supaya
usia kerja dan pabrik bisa terserap gitu ya, jadi mengurangi pengangguran. Kalau dari kita pribadi itu ya dengan meningkatkan kualitas kita ya, mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan gitu ya, kalian sekolah dengan sungguh-sungguh ya, niatkan belajar, niatkan bisa menjadi orang yang sukses ke depan, itu sudah membantu pemerintah untuk dalam rangka dan mengurangi pengangguran ya, mengurangi berbagai permasalahan bukan hanya penjara, tapi permasalahan pengangguran yang tidak hanya pengangguran, tapi salah satunya juga tadi keterampilan masih rendah, pendidikan yang masih rendah dibandingkan negara lain. Makanya kalau pegawai apa namanya pegawai Indonesia yang tenaga kerja Indonesia kalau di luar negeri itu persentasenya masih lebih banyak yang sebagai pekerja ya, bahkan banyak yang pekerjaannya di rumah ya, di RT gitu, dibandingkan dengan mungkin menduduki posisi-posisi penting ya, misalnya jadi manajer di perusahaan A, perusahaan B seperti itu, presentasinya masih banyak yang menjadi pekerja ya, bukan yang punya posisi. Jadi ketika seseorang memiliki kualitas yang baik, maka biasanya di pekerjaan juga dia akan bisa naik level, tidak hanya di pekerja aja, tapi bisa menduduki posisi yang level manager seperti itu. Ya. Yang terakhir setelah kita kesimpulan, kita coba ibu akan melakukan sedikit refleksi. Ada 2 pertanyaan di sini. Manfaat apa yang kalian peroleh dari proses pembelajaran hari ini? Nanti ibu minta waktunya sudah habis ya, ibu minta dituliskan di selembar kertas saja untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian ada saran apa yang dapat kalian berikan untuk kekurangan pembelajaran pada hari ini ya, meskipun sudah disiapkan semua dengan baik, tetapi pasti masih ada kekurangannya ya. Nanti disampaikan kekurangannya apa, kemudian sarannya apa. Dan yang terakhir ya, ibu pesan kepada kalian untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya, silakan manfaatkan Google Classroom ya. Google Classroom untuk mempelajari mata pelajaran materi selanjutnya, yaitu mengenai indeks harga dan inflasi. Sebagai terakhir, sebelum dari ibu akan menulis dan mengawal pembelajaran dengan doa, kita untuk kembali juga dengan doa supaya pembelajaran pada hari ini bisa bermakna dan bisa memberikan hasil positif untuk kalian dan untuk ibu juga. Silakan pertanyaan lain lagi, ibu minta bantuan untuk memilih doa. Jadi kegiatan pembelajaran ekonomi hari ini berdoa untuk kemudian kerja masing-masing. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti kelas dengan baik hari ini. Kita berikan